Anda masih bersama kami dalam Newsroom Today. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penyiraman air keras dengan tersangka Vindra Yuniko di Mapolda Metro Jaya. Lebih dari 16 adegan diperagakan, diantaranya pada saat tersangka menyiram air keras kepada korbannya. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar reka ulang atau rekonstruksi kasus penyiraman air keras dengan tersangka Vindra Yuniko di Mapolda Metro Jaya Kamis siang. Dari reka adegan itu, tersangka Vindra Yuniko memperagakan lebih dari 16 adegan. Tersangka memperagakan adegan mulai dari tersangka mengendarai sepeda motor dan mempersiapkan cairan air keras yang sudah disiapkan di botol minuman. Setelah itu, dengan mengendarai sepeda motornya, tersangka menyiram air keras kepada sejumlah korbannya yang semuanya merupakan wanita. Dari pengakuan tersangka saat gelar rekonstruksi, tersangka sama sekali tidak menatap wajah korbannya dan menyiramnya secara acak. Usai menjalani rekonstruksi di Mapolda Metro Jaya, tim penyidik dan tersangka melanjutkan gelar rekonstruksi di Kembangan, Jakarta Barat. Tersangka akan menjalani rekonstruksi di tempat membeli bahan pembuat air keras dan tempat peracikannya. Seperti diketahui, tersangka Vindra Yuniko melakukan teror penyiraman air keras di sejumlah wilayah di Jakarta Barat. Dari pemeriksaan, ada 3 tempat kejadian perkara yang mengakibatkan sejumlah korban yang semuanya adalah wanita. Hendra Riyadi, Chat TV. Pemirsa, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi tersangka kasus penyiraman air keras Vindra Yuniko di sejumlah lokasi dari tempat pembelian soda api hingga tempat penyiraman terhadap para korban. Lalu bagaimana informasi terkini kasus penyiraman air keras tersebut telah dari rekan Priscilla Puspa langsung dari Polda Metro Jaya. Silakan Priscil dengan laporannya. Tiara dan juga pemirsa, kemarin Polda Metro Jaya sudah menggelar rekonstruksi untuk kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh tersangka FY yang beberapa waktu lalu sejak awal November begitu melakukan aksi teror air keras di sejumlah wilayah ataupun di daerah Jakarta Barat. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari kasus penyiraman air keras, saat ini saya sudah bersama dengan Kadit 2 Subdit 4 Jatanras Polda Metro Jaya yakni Kompol Hendro Sukmono. Halo, selamat malam Abang Hendro. Malam, Mbak. Nah, Abang boleh diceritakan kemarin kan sudah rekonstruksi begitu. Nah, ini apakah ada perkembangan dari kasus penyiraman air keras oleh tersangka FY? Alhamdulillah sejauh ini untuk terkait dengan masalah penanganan perkara penyiraman soda api yang sempat terjadi di beberapa TKP, 3 TKP di Wilkom Polres Jakarta Barat, di Kebonjeruk 1 pada 5 November, kemudian di Kembangan yang pertama tanggal 8 November, dan yang terakhir 15 November di Jalan Mawar di Kembangan juga. Sejauh ini prosesnya cukup bagus. Dari proses lidik kemudian proses penyidikan, kami telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi, mengumpulkan alat bukti, kemudian kami juga sudah bekerja sama dengan ahli psikolog untuk membantu kami untuk menemukan ataupun memberikan masukan-masukan terkait motif yang dilakukan oleh pelaku dalam hal melakukan penyiraman soda api kepada beberapa korban ini. Nah, Abang, ini dari sejauh ini sudah hampir seminggu begitu penyelidikan. Apakah ada fakta baru ataupun apakah memang ini hanya dilakukan seorang diri oleh FY saja atau ada komplotan lain atau seperti apa, Pak? Jadi dari proses penyelidikan awal sejak TKP pertama berlanjut TKP kedua sampai dengan tanggal 15 November TKP ketiga ini, kami sudah menganalisa beberapa petunjuk dan alat bukti serta mendalami kesaksian dari beberapa korban. Memang sejauh ini kami baru menemukan satu pelaku, hanya satu pelaku yang melakukan tindak pidana penyiraman air soda api ini. Belum kita temukan fakta pelaku lain, baik dari ciri-ciri orangnya, dari korban pertama, kedua, di TKP kedua dan TKP ketiga, mereka menyebutkan hampir ciri-cirinya sama. Hanya dilakukan oleh satu orang, kemudian ciri dari kendaraan yang digunakan juga sama, kemudian tampilan dan pakaian yang digunakan juga sama, rambutnya yang paling menyolok sama, sehingga belum ada hal lain. Terlebih mendalami dan dari pihak pelaku sendiri juga yang bersangkutan mengakui bahwasanya dilakukan sendiri.
Nah, apa yang menjadi motif tersangka sampai melukai ada 9 orang dan itu wanita begitu? Satu, kami dalami dari pihak tersangka itu sendiri, kemudian kita diskusi dengan ahli psikolog Ibu Cassandra Putranto yang juga kita sharing dengan ahli psikolog dari Polda Metro Jaya, dari SDM Polda Metro Jaya, bahwa pelaku ini memang yang bersangkutan match ya, apa yang kami dalami sendiri, kemudian didalami oleh psikolog. Yang bersangkutan pernah mengalami trauma kecelakaan pada saat bekerja di tahun 2015 jatuh. Yang bersangkutan adalah teknisi AC. Dia memasang AC di lantai ketiga, kemudian dia jatuh, kemudian cedera di bagian kepala, kemudian bagian tulang punggung. Dari pihak keluarga sudah berupaya seoptimal mungkin untuk mengobati saudara ini, yaitu tersangka. Namun yang bersangkutan masih kurang puas dengan upaya dari keluarganya sendiri. Dia merasa kurang diperhatikan. Perhatian dari keluarga dia rasa belum maksimal. Akhirnya yang bersangkutan selalu meminta kepada keluarga untuk kembalikan kondisi saya yang semula. Setiap ada masalah, setiap yang bersangkutan frustasi, ada masalah, dia selalu kembalikan permasalahan itu. Dia ingin kondisinya kembali. Dari pendalaman yang kami lakukan terhadap pihak tersangka juga, yang bersangka akhirnya dia ingin orang lain juga mengalami hal yang sama dengan yang dia rasakan. Dia kemudian, karena yang bersangkutan adalah tukang AC, yang bersangkutan kenal dengan yang nama soda api, akhirnya dia menggunakan media tersebut untuk menyakiti beberapa korban tersebut. Pilihannya kenapa wanita, kita tanyakan pada yang bersangkutan, hasilnya sama juga dengan yang didapat atau disimpulkan oleh psikolog, bahwasanya karena dia harap ketika dia setelah melakukan aksinya tersebut, karena targetnya, objeknya adalah perempuan, dia menyimpulkan, dia berasumsi perempuan ini memiliki refleks yang lambat dibanding dengan laki-laki, sehingga ketika dia melakukan aksinya, dia aman dari balasan atau respon dari korban. Ini bisa dianggap sebagai teror begitu. Nah, ini dari 9 korban, apakah benar banyak anak di bawah umur begitu, Bang? Nah, ini dijerat pasal berapa sih tersangka ini? Dari 9 korban, 8 adalah anak-anak masih siswi, kemudian yang satu adalah ibu-ibu sekitar kurang lebih usia 50 tahun, udah dewasa. Karena ada anak-anak, maka kita jerat tersangka ini menggunakan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 80 ayat 2 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dan ini di penjara paling lama maksimal? Kalau dari Undang-Undang Perlindungan Anak untuk maksimalnya 5 tahun. Kita subsidiarkan juga dengan pasal 353 ayat 2 karena korban mengalami luka berat, juntukan dengan pasal 351 ayat 2. Untuk yang korban undang-undangnya KUHP ya, Mbak, KUHP, karena untuk ada satu dari korban sudah dewasa. Abang, ini kan kalau dilihat dari motif yang tadi Abang jelaskan bahwa dia ingin orang lain merasakan apa yang dialami, dan tapi kan ini merugikan, dan ini himbauan dari polisi sendiri supaya kepada masyarakat agar tindakan teror kepada orang lain itu bukan iseng yang bisa terus jadi bahan bercandaan, tapi ini bisa menjerat bahkan dihukum penjara. Himbauan dari polisi seperti kalau dari hasil pemeriksaan psikolog, bahwasanya si anak ini memiliki kemampuan berkomunikasi atau bersosialisasi yang rendah. Mungkin yang bersangkutan memiliki permasalahan pribadi sehingga tidak sharing dengan sesama kolega, kawan. Dia hanya memendam, kemudian berasumsi, egonya keluar, akhirnya dia membuat sebuah kesimpulan tindakan yang salah. Mungkin saran kami agar setiap permasalahan bisa di-sharing kepada kolega, mencari solusi yang tepat, dan jangan melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, karena bagaimanapun juga kita negara hukum, setiap tindakan yang merugikan pihak lain pasti ada sanksinya. Oke, baik. Terima kasih Abang untuk informasi dan waktunya. Dan begitulah pemirsa, dari kasus penyiraman air keras ataupun air dari yang menyebabkan beberapa korban, dan memang ini karena trauma. Oleh sebab itu
biarlah kita masyarakat menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan dan biarlah kita bisa terus bersosialisasi dan kita jangan sampai menimbulkan teror karena dari teror yang ataupun tindakan yang kita lakukan itu bisa menjerat Anda, bisa masuk penjara. Dengan demikian Anda dapat kami sampaikan langsung dari Polda Metro Jaya. Kembali ke studio, Tiara. Iya, terima kasih rekan Priscila Puspa yang melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.